Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya, wabarakatuh. Ustaz? Alhamdulillah, khair insyaallah. Begini Ustaz, ini kita mau menyampaikan, ini ada pertanyaan dari pemirsa nih, Ustaz. Bagian dari acara Hasan TV. Pemirsa ada yang bertanya atau unek-unek lah bahasanya. Ini mau ketemu Ustaz, kita tanyakan Ustaz. Jadi begini Ustaz, pertanyaan pemirsa itu, ketika kita dia berumah tangga, kita berumah tangga setelah puluhan tahun, kemudian datanglah kejenuhan. Karena emang begitulah, mungkin sebetulnya sunatullah juga tadi ya. Ketika kita berumah tangga sudah lama sekali, datanglah kebosanan, kemudian kejenuhan, dibumbuin lagi, dibumbuin lagi dengan godaan nih. Dari misalnya dari entah ada yang istilahnya ada yang ditaksir lah, namanya juga berumah tangga dan kehidupannya seperti itu. Itu bagaimana kiat dan nasihatnya dari Ustadz untuk menghadapi hal-hal tersebut ketika kita berumah tangga, Ustadz? Mungkin Ustadz ada nasihat dan apa penjelasannya, Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ini pertanyaan ringan tapi berat. Masya Allah. Berat tapi ringan. Masya, betul. Ya, ringan diucapkan, berat untuk jawabnya, gitu ya. Berat karena tidak semua kaum muslimin itu bertanya tentang apa yang terjadi. Berat untuk ditanyakan, tapi sebenarnya dia memendam pada apa yang ada dalam dirinya, gitu. Sesungguhnya bahwa pernikahan itu adalah satu sunnatullah yang Allah tetapkan untuk kita. Yang memang dari awal atau sejak awal kita ini sudah harus meyakinkan betul apa sih sebenarnya tujuan dari pernikahan tersebut. Betul, Kak. Ya. Kalau selama kita memahami bahwa kehidupan di dunia ini pasti akan menghasilkan kesedihan, kegalauan yang itu tidak akan pernah berakhir. Dan itu pasti selalu ada gitu. Hidup ini tidak selalu harus tersenyum. Betul. Sebagaimana hidup itu nggak bakalan selalu menangis gitu. Hidup itu tidak selalu kita itu bermurah rezeki. Tapi kadang juga ada Allah cara menguji kasih sayangnya untuk kita itu dengan agak sedikit sulit. Gitu. Jadi selama kita memahami tentang hakikat kehidupan berumah tangga di dunia ini, memang kita akan memahami betul bahwa ternyata memang pernikahan itu pasti akan terjadi sesuatu yang seperti tadi disampaikan. Entah itu misalnya kejenuhan dalam mengelola sebuah rumah tangga gitu ya. Mengelola konflik yang ada di dalam rumah tangga itu. Entah misalkan kita sebagai seorang suami punya ego yang tidak mau dinasihati sama istri, diberikan masukan-masukan oleh istri. Entah kemudian istri kita juga diberikan nasihat selalu, misalkan dia menjawab, membantah, dan yang lainnya. Tidak menuruti lah. Tidak menuruti apa yang dimauin oleh kita. Gitu. Itu pasti akan terjadi sesuatu itu. Sehingga kok bisa begini ya kan gitu. Terus kemudian pada saat itu ada bayangan, godaan itu ada sawang, menyawang gitu ya, menerawang gitu. Kayaknya si fulan itu dia bisa menyelesaikan masalah kita. Sepertinya si fulanah itu yang cocok untuk kita dan lain-lain. Sesungguhnya tidak demikian. Manusia itu punya basic yang sama. Basicnya itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu yang ada. Mau dia itu seperti apa solehnya, dia tetap ada basic fujurnya. Ya. Ada berpotensi melakukan keburukan juga ada. Soleha juga begitu ada keburukannya. Nah, disitulah letaknya bahwa antara seorang suami dan seorang istri, pemimpin dan yang dipimpinnya itu saling dia saling untuk mengingatkan, berkomunikasi dengan cara yang baik gitu kan. Nah, kadang-kadang kesibukan itulah yang menjauhkan komunikasi dari suami dan istri. Kesibukan itulah yang kadang-kadang bahwa istri seperti tidak mendapatkan waktu, tidak mendapatkan tempat. Seakan-akan tidak mendapatkan waktu dan tempat di hati suami. Padahal itu waswas satu syaitan.
Tidak ada seorang suami yang tidak mencintai istrinya, yang itu terlahirkan dari rahimnya anak-anak kita, itu nggak mungkin. Gitu. Tapi waswas satu syaitan itu masuk kepada dia hanya karena misalkan kesibukan suami, dan terkadang toh kesibukan suami juga adalah untuk istri dan juga untuk anak-anaknya misalkan. Gitu ya. Lalu kemudian seorang istri karena merasa ya dia tidak lagi mendapatkan perhatian, akhirnya kepada suami juga agak menjaga jarak, berkurang. Disitulah kemudian syaitan itu masuk, mengganggu, membisikkan, si fulan itu ada senyum sama kita, si fulan ada ini begitu. Nah itu musibah. Pada saat itu musibah yang terjadi. Maka luangkan waktu ya sesekali dia untuk Untuk berdua. Ya salah satu solusinya para ulama terdahulu juga sama. Ketika di salah dan kesibukan yang banyak, ngajak istrinya untuk Untuk keluar, sekedar ngobrol, untuk makan. Gitu ya, dengan santai, tidak dibarengi dengan pekerjaan, tidak. Berarti keluar dari rutinitas ya, keluar dari sebuah rutinitas yang ada. Ya. Tapi jangan sering-sering. Ya. Kalau sering-sering itu juga akan jadi masalah, sehingga solusi tidak lagi didapat. Atau diajak ke majelis ilmu di mana diajak ke majelis ilmu juga itu tidak setiap waktu. Ya. Karena ada kebosanan juga. Maka diajak ke sana nanti refreshing. Kalau majelis ilmunya di Madinah ya Ustaz ya. Nah, itu. Diajak umroh gitu kan. Nah, gitu diajak umroh ya bersama, lalu kemudian disitulah bisa berbicara, ada waktu kebersamaan. Ya. Itu sangat penting. Jadi kata para ulama itu ajalah istri untuk nuzhah. Nuzhah itu refresh. Gitu ya. Jalan berdua, sekedar makan berdua. Mengingat dulu awal pertemuan seperti apa. Ya kan? Jangan sampai kalah kayak pasangan-pasangan barat gitu ya. Pasangan barat itu ketemunya di mana misalkan gitu ya. Ketemunya misalkan naik balon di wilayah Turki gitu kan. Wah, akhirnya sampai ayo kita ngumpulkan uang sampai ke sana gitu. Kan kita ada tempat pertemuan yang baik gitu ya. Kita ada umroh bersama gitu ya. Kadang-kadang kita ini pengen jalan kemana-mana tapi yang nilai sifatnya itu meningkatkan ruhiyah, kita itu enggak. Ya. Coba Allah akan datangkan rahmat. Yang kedua selain nuzah secara fitrah gitu ya. Memang orang ingin keluar dari aktivitas, tapi ada cara Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kasih sayang kepada mereka di waktu-waktu yang sudah lama mereka menjalin hubungan suami istrinya. Sebagai suami dan istrinya sudah begitu lama 40 tahun misalkan. Ada sesuatu yang Allah inginkan, dia itu adalah Qiyamul Lail bersama. Kata Rasulullah SAW bahwa semoga Allah merahmati rahimallahu mro'an. Semoga Allah merahmati seorang suami qoma minal laili, bangun pada malam hari, wa shalla rakaat, dia salat 2 rakaat, wa ayqadha ahlah, dan dia membangunkan istrinya. Ya, dan juga semoga Allah merahmati seorang istri, bangun dia pada malam harinya, lalu kemudian dia salat 2 rakaat, lalu membangunkan suaminya. Allah datangkan rahmat kepada keduanya. Permasalahannya membangun ruhiyah ini nggak ada. Ya, sesekali juga diajak untuk suami istri, suami mendengarkan ini tilawah dulu. Oh, tilawah. Ya, tilawah dulu nih. Coba Dek kamu ngaji, saya kangen dengan suara kamu ngaji. Lalu kata istrinya, coba Mas kamu juga pengen ngaji dong, saya kangen. Gitu ya. Seperti itu. Nanti kemudian baru bicara yang lain. Itu ya, keluhannya didengarkan, apa yang memang Ustaz mampu gitu ya. Nah, itu insyaallah taala. Ya, memang sunatullah itu pasti kejadian pasti ada. Akan terjadi. Siapapun jalan, para ulama pun, kemudian Rasulullah mungkin seperti itu. Sampai seorang sahabat, Hudzaifah ibn al-Yaman itu mengatakan, jika kita menghadapi kehidupan dunia, gitu ya, kehidupan di dunia itu kan pribadi maupun berkeluarga. Jangan pernah kita berdoa, ya Allah hindarkan aku dari dari ujian dan cobaan hidup. Jangan. Karena pasti ujian kehidupan itu akan ada ujian. Tapi apa kata? Kalaulah kita boleh berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kekuatan ketika ujian itu datang kepada kita menghadapinya. Nah, ini hakikat dalam berumah tangga itu seperti itu. Ya, jadi ada nggak seorang suami istri yang pengen bahagia lalu meninggalkan problemnya gitu, nggak bakal berhasil. Setiap siapa? Kita itu jangan menyawang ya, kayaknya Ustadz Fulan Masya Allah kalau berbicara tentang rumah tangga itu hebat, luar biasa gitu kan. Wah cintanya pada istri. Kita ini di dunia. Betul. Gitu ya. Masih ada. Yang ditampakkan di TV kadang senyumnya, senengnya. Gitu kan. Tapi dalam rumah tangganya ya
kadang-kadang ada piringnya pecah juga, ada apa, itu biasa gitu. Ada piring pecah juga, Ustaz? Ada piring pecah, tapi maksudnya kesenggol kucing gitu, maksudnya. Bukan dilempar istri, bukan. Istri soleh kan nggak begitu. Betul. Insyaallah. Barakallah, gitu ya. Ini jazakallah. Ini mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari pemirsa ini. Ya, insyaallah ya. Nanti kalau ini kita bisa diskusi kembali insyaallah. Jazakallah khair wa iyyakum.